Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 17 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa menyampaikan pesan peringatan terakhir kepada dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Farlan Lohonauman. Kepada Saudara Farlan, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Rabu 17 Desember 2025. Berjudul, Sampaikan Pesan Peringatan Terakhir kepada Dunia. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 24, ayat 13 dan 14. Berbunyi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Di masa ujian dan pencobaan ini, tidaklah cukup hanya memiliki pengetahuan intelektual tentang kebenaran. Pekerjaan hati harus dilakukan. Tuhan tidak dapat memakai pekerja yang belum mengalami pertobatan sejati. Agen-agen Allah dan agen-agen setan tidak dapat bersatu. Sementara banyak orang berkata, siapakah Tuhan, sehingga aku harus melayani Dia, sementara iman kepada Allah masih kurang. Biarlah mereka mewakili pekerjaan pekabaran malaikat ketiga, bertindak seperti orang-orang yang telah bertobat. Saya berharap kita dapat memperoleh kepuasan melihat pekerjaan yang dilakukan, bebas dari keegoisan dan yang akan memajukan pekerjaan dalam jalur misionaris dengan cepat. Jika pernah ada suatu masa dalam sejarah gereja Masehi Advent hari ke-7, di mana mereka harus bangkit dan bersinar, sekaranglah saatnya. Tidak seorang pun boleh dihalangi untuk mewartakan pekabaran malaikat ketiga. Janganlah ada seorang pun karena takut kehilangan kehormatan di mata dunia yang menghalangi seberkas cahaya pun yang datang dari sumber segala terang. Memang dibutuhkan keberanian moral untuk melakukan pekerjaan Allah di akhir zaman ini. Tetapi janganlah kita dipimpin oleh roh hikmat manusia. Kebenaran seharusnya menjadi segalanya bagi kita. Biarlah mereka yang ingin membuat nama di mata dunia pergi bersama dunia. Pertentangan besar sudah di depan mata, di mana semua orang akan memihak. Di dalamnya seluruh dunia Kristen akan terlibat. Setiap hari, setiap jam kita harus digerakkan oleh prinsip-prinsip firman Allah. Diri harus disucikan oleh prinsip-prinsip kebenaran, belas kasihan dan kasih Allah. Di setiap titik ketidakpastian, berdoalah dan tanyakan dengan sungguh-sungguh, apakah ini jalan Tuhan? Dengan Alkitab di hadapan Anda. Konsultasikanlah dengan Allah tentang apa yang Dia ingin Anda lakukan. Prinsip-prinsip kudus dinyatakan dalam firman Allah. Sumber segala hikmat sejati ditemukan di salib Kalvari. Di mana-mana kita melihat semakin banyak bukti bahwa pekabaran yang kita terima dari Allah seharusnya menjadi pekabaran peringatan terakhir bagi gereja-gereja di dunia. Namun tahun demi tahun berlalu menuju kekekalan dan gereja-gereja tidak diperingatkan. Saya diperintahkan untuk berbicara kepada saudara-saudari saya
dan bertanya, apakah kita menyadari kelalaian ini? Saya telah diberi pesan demi pesan bagi para pemimpin kita, mendorong mereka untuk mulai bekerja di setiap tempat di mana jalan akan terbuka. Jika para pekerja mau pergi bekerja, Tuhan akan memberkati jiwa mereka sendiri dan akan membuat upaya mereka membuahkan hasil. Ketika orang-orang mendengar alasan iman kita, mereka akan tertarik dan akan bertobat. Ada banyak tempat penting yang terbuka bagi mereka yang mau bekerja bagi jiwa-jiwa. Dikutip dalam Letter 94A tahun 1909. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Terima kasih. Terima kasih atas penatalanan Saudara Farlan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 270 paragraf 3 yang berbunyi, kita sedang mendekati akhir sejarah bumi ini. Kita dihadapkan pada sebuah pekerjaan besar, pekerjaan penutup untuk menyampaikan pesan peringatan terakhir kepada dunia yang berdosa. Ada orang-orang yang akan diambil dari membajak, dari kebun anggur, dari berbagai cabang pekerjaan lainnya, dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pekabaran ini kepada dunia. Oleh sebab itu, masih dalam buku yang sama dikatakan, kita mendekati akhir sejarah bumi ini. Sebentar lagi kita akan berdiri di hadapan tahta putih yang agung. Sebentar lagi, waktu Anda untuk bekerja akan selamanya berlalu. Carilah kesempatan untuk menyampaikan firman yang tepat pada waktunya kepada orang-orang yang Anda temui. Jangan menunggu untuk berkenalan sebelum Anda menawarkan kepada mereka harta karun kebenaran yang tak ternilai harganya. Mulailah bekerja dan jalan akan terbuka di hadapan Anda. Ada baiknya untuk membangun persahabatan dan kemudian secara bertahap menyampaikan kebenaran. Namun, ada waktunya kita harus langsung menyampaikan tanpa menunggu untuk berkenalan. Kita perlu belajar untuk bekerja tanpa menunggu semuanya tersedia. Sebab bila mana kita maju bekerja, maka jalan akan dibukakan bagi kita. Perhatikan apa yang kita perlukan untuk bekerja bagi Yesus. Suratnya nomor 90A, tahun 1909, paragraf 13 dan 14 berkata, pekerjaan hati harus dilakukan, baik jiwa harus dibersihkan, dan pengalaman banyak orang harus dilihat dalam terang yang sebenarnya. Dan Roh Allah harus menguasai hati dan pikiran. Tuhan tidak dapat menggunakan pekerja yang pengalamannya belum mengalami pertobatan sejati. Karakter harus dibentuk menurut pola ilahi. Kita harus bekerja bersama Kristus dalam membentuk karakter menurut keserupaan ilahi. Kutipan ini adalah suatu teguran. Sebab ada orang yang mau bekerja, tetapi harus mengajukan proposal dulu agar mendapat dukungan dana dari pribadi atau kelompok. Ada orang yang mau bekerja jika semua tersedia lengkap terlebih dahulu. Orang-orang yang seperti itu bukan mengandalkan Yesus, tapi hikmat diri sendiri. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata, pekerjaan hati harus dilakukan. Bagi kita yang mau bekerja bagi Yesus, bukan uang atau materi yang pertama, tetapi bereskan hati. Periksa hati masing-masing. Apa motif saudara untuk bekerja bagi Yesus? Lalu dikatakan hati harus dibersihkan. Sebab Tuhan tidak dapat bekerja dengan orang yang belum mengalami pertobatan sejati. Dan dalam bekerja bagi Yesus yang utama adalah memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Sebab karakter Kristus dalam hidup kita adalah khotbah yang terbaik. Pelajaran istimewa bagi banyak orang dan bagi dunia. Apa gunanya jika kita giat bekerja bersaksi dan bahkan membagikan buku-buku,
tetapi masih memiliki roh balas dendam, suka merajuk, dan pelihara sakit hati, tentu tidak ada gunanya. Karenanya ingat, untuk bekerja bagi Yesus bukan uang yang pertama, tetapi Kristus di dalam hati kita. Sebab saat Yesus bekerja di dunia ini, Dia tidak menunggu sumbangan uang atau fasilitas tersedia. Yesus tidak punya apa-apa, bahkan untuk meletakkan kepalanya. Tapi Dia bekerja. Sebab Yesus tinggal dalam Bapa dan Bapa tinggal dalam Yesus. Itulah yang utama. Oleh sebab itu, Roh Nubuat ingatkan kita dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 16, paragraf 3. Dunia akan yakin bukan karena apa yang diajarkan mimbar, tetapi karena apa yang dihidupkan oleh jemaat. Pendeta di mimbar menyampaikan teori Injil. Kesalehan praktis jemaat menunjukkan kuasanya. Teori Injil harus dikabarkan, itu diperlukan. Tetapi dalam menjangkau dunia, kehidupan praktis dari kebenaran yang diimani adalah pekabaran yang meyakinkan dunia. Aplikasi dari teori Injil dalam hidup kita adalah khotbah yang menobatkan. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 358 paragraf 3. Jika pernah ada suatu masa dalam sejarah gereja Masih Advent hari ke-7, di mana mereka harus bangkit dan bersinar, sekaranglah saatnya. Tidak seorang pun boleh dihalangi untuk mewartakan pekabaran malaikat ketiga. Janganlah ada seorang pun karena takut kehilangan kehormatan di mata dunia yang menghalangi seberkas cahaya pun yang datang dari sumber segala terang. Memang dibutuhkan keberanian moral untuk melakukan pekerjaan Allah di zaman akhir ini, tetapi janganlah kita dipimpin oleh roh hikmat manusia. Kebenaran seharusnya menjadi segalanya bagi kita. Biarlah mereka yang ingin membuat nama di mata dunia pergi bersama dunia. Kebenaran menjadi segalanya bagi kita, bukan sekedar teori, tetapi nyata dalam aplikasi kehidupan kita. Oleh karena proklamasi kebenaran bukan karena banyak uang dan materi, tetapi karena kuasa dan kemuliaan. Roh Nubuat berkata dalam buku yang sama, halaman 17, paragraf 1. Saat pekabaran malaikat ketiga menggema menjadi seruan yang nyaring, kuasa dan kemuliaan yang besar akan menyertai pemberitaannya. Wajah umat Allah akan bersinar dengan cahaya sorga. Kuasa dan kemuliaan tersebut adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Kebutuhan kita yang utama untuk menjadi bagian seruan nyaring adalah memiliki Kristus dalam hidup kita. Uang dan materi akan mengikuti sesuai kehendak dan pengaturan Tuhan. Coba kaji pekerjaan penginjilan dari Yesus, Petrus, Yohanes, Filipus, Paulus, dan Silas, dan yang lainnya. Adakah mereka tunggu ada uang dulu, baru bekerja? Apakah mereka kasih masuk proposal untuk dapat dukungan, baru bekerja? Apakah mereka banyak bicara propaganda dan program-program mereka? Tidak dan tidak dan tidak. Mereka menurut kepada pekerjaan Roh Ilahi dalam hidup mereka. Benar, kita perlu dana dan materi dan dukungan dalam bekerja bagi Yesus dan menyerukan seruan nyari. Tetapi pekerjaan pertama kita bukan buat proposal, tetapi bereskan hati dan maju bekerja. Maka Tuhan akan buka jalan. Sebab, masih dalam buku yang sama, halaman 17 paragraf 2 berkata, Tuhan akan mempersiapkan laki-laki dan perempuan, ya, dan anak-anak, seperti yang Dia lakukan pada Samuel, untuk pekerjaannya menjadikan mereka utusannya. Ingat, Tuhan yang persiapkan kita. Karenanya, bersediakah saudara? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, untuk kami mengerjakan hati kami terlebih dahulu, mengizinkan Kristus masuk dan membersihkan hidup kami, untuk kami dapat bekerja bagi-Mu, ya Bapa. Kami sering memikirkan kepentingan diri kami dulu, apakah itu dukungan dana maupun materi maupun fasilitas. Baru kami mau bekerja. Padahal Engkaulah yang tahu apa yang penting bagi kami, dan Engkaulah yang mempersiapkan kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab kebutuhan yang pertama dan terutama bagi kami semua untuk menjadi saksi-Mu yang menyerukan seruan nyaring, peringatan terakhir bagi dunia, adalah memiliki Kristus dalam hidup ini, agar Dia mengerjakan hati kami, membersihkan bait jiwa kami, mengubahkan karakter kami serupa dengan Dia. Maka itulah kuasa dan kemuliaan yang bersinar menerangi dunia ini. Itulah seruan nyari. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.